Wa fima dzakarna kifayatun liman hadahu Allah Ta'ala. Di dalam kitab yang kecil ini cukup, tapi khusus bagi orang yang sudah diberi Allah hidayah. Wa qad ajma'u annahu la yasilu ahadun ila maqami husnidh dhann illa in tahhara Allah Ta'ala batinahu min sa'iril radha'il. Ulama-ulama ijma' atau sepakat memutuskan bahwa tidak bisa mendapat seseorang makom baik sangka kepada semua orang Islam terkecuali sesudah Allah Ta'ala yang kuasa membersihkan hatinya dari semua sifat-sifat yang keji dan kotor. Jadi terserah Allah aja lagi. Kalau Allah membersihkan hati dari semua kekotoran-kekotoran sifat yang keji itu tadi, nah baru bisa mencapai makom baik sangka kepada semua kaum muslimin. Yang paling berat begini, kalau orang Islam mengerja ibadah mudah kita baik sangkanya. Tapi kalau orang Islam ibadahnya koler sedikit, di sini cepat buruk sangkanya kita kepada orang itu. Aduh, orang ini kaya. Aduh, orang ini sehat. Aduh, orang ini sudah punya buyut. Tapi kenapa buang-buang waktu? Ujar hati kita. Kadang-kadang sampai ke lidah. Gara-gara kita buruk sangka. Melihat ibadahnya sedikit. Jadi kalau melihat ibadah orang itu sedikit, nah, buruk sangka, karena sedikitnya itu yang dilihat. Kalau kita tidak melihat sedikitnya itu lagi, yang kita lihat ibadahnya itu aja. Jangan ada sedikitnya, jangan ada banyaknya, jangan. Sedikit ibadahnya yang dilihat, pasti kita baik sangka kepada orang itu. Demikian kepada orang kaya. Aduh, orang itu banyaknya hartanya, tapi namun pelit sekali. Nah, karena kita melihat pelitnya, kita tidak melihat dia tiap tahun zakat dilaksanakan. Yang dilihat itu setahun sekali zakatnya itu yang dilihat. Tapi berat ini. Yang kebanyakannya kita melihat zakatnya itu tidak dilihat lagi. Yang dilihat sehari-seharinya itu. Tidak pernah beri makan orang, tidak pernah mengumpulkan anak yatim dan sebagainya. Nah, memang kalau Allah belum membersihkan hati kita, begitulah kejadiannya. Terutama di rumah tangga kita, laki istri, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati masing-masing. Kalau suaminya baik sangka kepada istrinya, maka suaminya untung dan tanda diridhoi Allah. Kalau istrinya baik sangka kepada suaminya, istrinya tanda dibersihkan Allah hati dan tanda diridhoi oleh Allah. Yang penting rumah tangga, bukan yang di sebelah rumah, bukan. Yang penting rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita adalah kerajaan kita. Jadi kerajaan kita adalah rumah tangga kita. Ini bagi orang yang punya rumah tangga. Yang belum punya rumah tangga, kerajaannya adalah dirinya ini. Hatinya sebagai raja atau pemimpin, anggota yang lain seperti rakyatnya. Kalau sudah hatinya bagus, rakyatnya semuanya ikut bagus. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati seisi rumah kita, supaya serumahan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan keberkatan. Nah, adapun jalan untuk atau adapun ciri orang yang bakal dibersihkan Allah Ta'ala hatinya. Pertama, dia mendapatkan seorang guru yang memimpin akan hatinya. Itu pertama.
jalannya untuk mencapai hati yang bersih tadi, punya guru yang memimpin supaya hati menjadi baik. Jelasnya, kalau punya guru yang baik sangka, insya Allah kita akan menular baik sangkanya itu kepada kita. Tapi kalau punya guru yang buruk sangka, nah itu menular juga kepada si muridnya sifat buruk sangka itu. Itu namanya nazrah, pandangan dari seorang guru. Nomor 2, wa imma bil ilaji war riyadhah. Yang kedua, tidak punya guru tapi dia mengamalkan akan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya. Nah, kalau bisa baca Quran, amalkanlah Quran. Artinya bacalah Quran. Quran itu bukan dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, bukan. Bismillah. Quran diulang-ulangi, bismillah, 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 bismillah. Tapi harus dengan riyadhah. Arti riyadhah di sini mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi ngomong, mengurangi bergaul. Tidak boleh yang 4 ini satu pun yang ketinggalan. Ini wajib. Mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi omong, mengurangi bergaul. Kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ada dengan rutin. Walaupun belum ketemu guru yang bisa memindah akan sifat hati yang baik sirin itu ke kita. Jadi ada 2 jalan. Adapun tandanya orang yang sudah selesai daripada perkara ini sehingga mendapat hasil, yaitu baik sangka, yaitu bihaitsu yasiru la yahturul fahsya'u ala balih, yaitu sekira-kira kada pernah sedetik lagi pun melihat aib orang lain. Tidak pernah ada kotor, tidak ada pernah geretek di hati melihat aibnya orang, apalagi mengeluarkan ke perkataan, ke lidah. Itu tandanya yang sudah berhasil. Baik berhasil dengan sebab pimpinan guru, atau berhasil dan sebab dia berusaha beribadah dengan melaksanakan 4 syarat tadi. Mengurangi makan, minum, omong, gaul. Jadi itu ada ukurannya. Udah sampai belum? Wa ma dama fi batinihi syai'un minar radha'il fal ghalibu su'u dhannihi bin nas. Selama masih ada di hati seseorang sedikit saja daripada sifat yang tidak baik, maka jelas sangka-sangkanya dengan orang lain pasti jahat. Jadi selama ada sifat yang jahat sedikit saja di hati suami, pasti dia buruk sangka kepada istrinya. Demikian istri terhadap suaminya, demikian adik terhadap kakaknya, kakak terhadap adiknya. Jadi rumah tangga menjadi neraka jahanam, bukan menjadi surga ridwan lagi, bukan. Karena ada satu aja yang belum bersih hati, tandanya sangka-sangka tidak baik. Nah, kenapa jadi orang buruk sangka kepada saudaranya sendiri? Qiyasan ala ma indahu, karena dia menganggap bahwasanya diri orang yang jahat itu sama dengan aku. Kalau sulit dipaham begini,
Setiap orang yang buruk sangka kepada saudaranya seagama menunjukkan bahwa di dalam dirinya sifat yang buruk itu, bukan di diri.